Shalom, sahabat firman Tuhan yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di hari ini di dalam channel YouTube ini. Selamat menikmati anugerah Tuhan kehidupan yang senantiasa kita rayakan di setiap waktu atas pertolongan Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan pada hari ini. Namun sebelumnya kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan, renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23. Demikian bunyinya. Siapa yang mempersembahkan korban syukur, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Adapun topik daripada renungan kita hari ini ialah ibadah yang sejati. Sahabat firman yang terkasih, ada seseorang yang memperjuangkan suatu kemerdekaan di Hindia. Tetapi perjuangan itu adalah dengan cara damai. Ia amat sering sekali mengutip firman yang diambil dari Injil Kristus, yang mana itu adalah bahagian-bahagian daripada khotbah di bukit. Seseorang tersebut bernama Mahatma Gandhi. Suatu ketika, ia berjumpa dengan seorang misionaris yang bernama Stanley Jones. Ia bertanya secara pribadi kepada Gandhi, "Anda sering mengutip kata-kata tentang Kristus, namun mengapa Anda kelihatan keras untuk menjadi pengikutnya?" Lalu Gandhi memberikan jawab kepada Jones. Dia berkata, "Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda." Kemudian ia mengatakan, andai kata orang-orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran akan kasih Kristus, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, maka seluruh India ini sudah menjadi orang Kristen pada hari ini. Saudara-saudaraku, ternyata hal itu berawal dari suatu pengalaman pahit daripada Gandhi.
saat dia bekerja sebagai seorang pengacara di Afrika Selatan yang mengalami sistem apartheid waktu itu. Yang mana sebagai anak muda, ia sangat tertarik kepada kekristenan dan ia juga mempelajari akan Alkitab dan ajaran Kristus. Ia juga sangat serius untuk mempertimbangkan menjadi Kristen dan selalu mencari gereja yang hendak dikunjunginya yang dekat dengan tempat tinggalnya. Lalu di suatu minggu, ia mengarahkan hidupnya ke suatu gereja, namun seseorang penerima tamu menghalang-halanginya dan berkata, "Hai kamu orang kafir, mau kemanakah kamu?" Tanya daripada mereka yang menyambut di depan gereja itu. Lalu Gandhi memberi jawab, "Saya hendak beribadah di gereja ini." Lalu penatua itu pun membentak dan berkata, "Tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Enyahlah engkau atau saya akan mengutus orang untuk mengusir engkau." Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah sikap hidup yang demikian yang mencerminkan ibadah yang sejati? Apakah dengan memberikan persembahan korban syukur dengan jumlah yang banyak juga adalah simbol atau pertanda ibadah yang sejati? Apakah berbicara tentang Tuhan, apalagi sibuk dengan urusan-urusan pelayanan, sudah pertanda ibadah yang sejati? Yang mau dikatakan adalah hati-hati dengan kesombongan rohani yang mengatakan setiap saat tentang Tuhan, tentang pelayanan, tetapi sedikit-sedikit hidupnya menghina, sedikit-sedikit hidupnya menghujat, sedikit-sedikit hidupnya menghasut, dan yang lain-lain. Itu sama saja dengan Kristen casing, Kristen yang hanya cantik dari tampilan luar saja, Kristen kamuflase. Firman Tuhan berkata di Matius 7 ayat 21, "Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Maka hindarilah kehidupan Kristen casing. Seharusnya kita yang telah menjadi pengikut Kristus, yang sudah ditebus oleh darah Kristus, maka hidup kita harus menyerupai Yesus. Rajin beribadah, memberi persembahan, setia dan berdoa itu adalah salah satu bahagian yang baik sebagai bentuk peribadahan kita. Tetapi lebih bagus lagi bila hidup itu sejalan dengan ibadah, bukan hanya ingin kelihatan begitu saja. Oleh sebab itu ada 3 hal yang mau kita ambil dari firman hari ini. Dikatakan mempersembahkan syukur adalah bentuk dorongan iman. Mempersembahkan syukur bukan hanya dengan korban persembahan uang, semuanya itu adalah alat. Tetapi ibadah syukur itu, ibadah yang sejati itu adalah yang memuliakan Tuhan dan mengimaninya di dalam kehidupan ini, bukan hanya perkataan belaka. Yang kedua, bahwa ibadah syukur itu adalah sikap hidup sehari-hari. Meneladani firman, tetapi hidup membenci. Meneladani firman, tetapi selalu berbuat yang tidak baik. Tentu itu bukanlah suatu perbuatan yang terpuji di hadapan Tuhan. Karena hakikat hidup yang sejati itu adalah di dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dan yang terakhir, bahwa kedua-duanya, hidup dan ibadah itu harus senantiasa berbarengan di dalam kehidupan kita. Mari kita ajak dan kita bawa seluruh keluarga kita untuk menaikkan syukur kepada Tuhan dan mengambil bahagian kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, di dalam perbuatan yang baik. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di surga, atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu kepada kami. Biarlah hidup kami pada hari ini senantiasa berjalan di dalam jalan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang telah menyapa kami, ibadah yang sejati, yang terwujud di dalam kehidupan kami. Maka banyak pergerakan, aktivitas yang akan kami tunjukkan hari ini. Biarlah semuanya itu kami kerjakan dan kami lakukan untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu saja.
sertai seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada. Di dalam segala aktivitas mereka dan keluarga mereka, Engkaulah Allah yang setia, yang memberkati setiap saat. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk senantiasa memakai masker dan juga menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Tuhan memberkati. Shalom.